Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarijal Najala dengan NPM 10060317075. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul uji in silico aktivitas anti kanker paru senyawa paniloid pada jahe merah terhadap epidermal growth factor reseptor atau disingkat EGFR exon 20. Pada awal penjelasan saya akan menjelaskan mengenai kanker. Kanker itu terjadi diakibatkan oleh sel abnormal yang tumbuh dan berkembang dengan cepat serta tak terkendali. Salah satu kanker yang paling berbahaya dan mematikan yaitu adalah salah satunya kanker paru. Angka kematian menurut American Cancer Society itu mencapai kurang lebih 135.000 kasus dan di Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan mencapai 54.000 sampai tahun 2040. Salah satu pengaktif reseptor faktor pertumbuhan epidermal atau EGFR yang paling umum pada kanker paru-paru yaitu jenis NSCLC merupakan dari EGFR exon 20. Seperti yang kita ketahui, obat anti kanker adalah obat yang spesialistik di mana indeks terapi obatnya sempit sehingga perubahan sejumlah kecil dosis obat dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan atau bahkan efek toksik. Maka dari itu kita sebagai farmasis mengembangkan obat-obat dari bahan alam. Salah satu obat bahan alam yang diduga mempunyai interaksi dengan EGFR exon 20 sebagai pemicu dari kanker paru ini adalah jahe merah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah kandungan paniloid pada jahe merah memiliki aktivitas anti kanker paru. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan 7 senyawa paniloid terhadap reseptor EGFR exon 20 secara in silico. Semoga pada penelitian ini didapatkan manfaat yaitu dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai khasiat dari jahe merah yang berpotensi sebagai referensi alternatif pada penyembuhan atau pengobatan obat kanker paru. Ini ada metodologi penelitian atau step by step yang saya lakukan. Pada pertama saya melakukan studi literatur dengan mencari jurnal acuan untuk dijadikan bahan pembanding. Selanjutnya saya melakukan pengunduhan struktur 2 dimensi senyawa paniloid di website PubChem. Setelah itu saya melakukan uji sifat psikokimia dan melakukan prediksi sifat farmakokinetik. Setelah melakukan uji tersebut, saya melakukan optimasi geometri untuk melihat kestabilan dari suatu senyawa tersebut. Dan langkah selanjutnya melakukan pengunduhan struktur 3 dimensi EGFR exon 20. Setelah dilakukan pengunduhan, saya melakukan validasi metode molekular docking. Selanjutnya melakukan simulasi molekular docking dan juga analisis hasil molekular docking. Ini bahan dan alat yang saya gunakan. Alat yang saya gunakan terdiri dari perangkat keras. Itu ada laptop Lenovo dengan spesifikasi sebagai berikut. Perangkat lunaknya seperti software Biovia, Ghostview, MGL Tools, dan yang telah dilengkapi Autodoc Tools, serta websitenya yaitu PreAdMed, Protein Data Bank, PubChem, dan juga SwissAdMe. Adapun bahan yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu struktur 2 dimensi senyawa paniloid yang terdiri dari gingerdiol, gingerol, hexahidrokurkumin, paradol, sogawol, dan gingeron, serta struktur 3 dimensi makromolekul reseptor EGFR exon 20. Hasil dan pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama penentuan parameter sifat psikokimia, selanjutnya penentuan parameter sifat farmakokinetik ADMET, dilanjut optimasi geometri, preparasi struktur makromolekul, validasi metode molekular docking, simulasi molekular docking, dan juga yang terakhir analisis hasil molekular docking. Di penentuan sifat psikokimia, yang pertama kita bisa melihat bobot molekul, lipophilitas log P, refraktivitas molar, jumlah donor ikatan hidrogen, dan jumlah akseptor ikatan hidrogen. Bisa dilihat dari ketujuh senyawanya memenuhi syarat aturan Lipinski. Pada penentuan parameter sifat farmakokinetik ADMET dapat dilihat bahwa ketujuh senyawa ini mampu memenuhi syarat dari farmakokinetik ADMET, tetapi masih terdapat senyawa-senyawa yang memiliki toksisitas yang bersifat karsinogenik atau mutagenik, maka harus dilakukan studi lebih lanjut.
Pada optimasi geometri yaitu kita melihat senyawa yang paling stabil dari energi total dan juga selisih homolumo. Energi total dan selisih homolumo yang paling baik yaitu hexahidrokurkumin dengan energi total min 120 min 1260 dan juga selisih homolumonya 0,155. Pada preparasi struktur makromolekul, saya melakukan pengunduhan makromolekul reseptor EGFR exon 20 dengan dari database protein databank dengan kode PDB 4RG3. Di sini juga saya melakukan penghilangan molekul air dan pemisahan ligand alami dengan reseptornya. Di validasi metode molekular docking, saya melakukan ukuran Gibbs yang 52 30 30, gauge centernya min 1,287 min 26909 dan Z-nya 453,52 dan spacing Armstrong-nya 0,357. Di validasi metode molekular docking, visualisasi ligand alaminya itu seperti ini dan alhamdulillah nilai RMC-nya kurang dari 2. Ini hasil molekular docking yang paling baik yaitu hexahidrokurkumin. Di terakhir yaitu analisis hasil molekular docking, terdapat analisis interaksi residu asam amino dan juga visualisasi interaksi senyawa paniloid terhadap reseptor EGFR exon 20 menggunakan biopia. Ini salah satu tipe ikatannya. Ini yang 3 dimensi dan ini yang 2 dimensi. Sama yang lainnya juga seperti itu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.